Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faika, mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B Angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hermeneutika sastra. Berikut penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan hermeneutika? Secara etimologis, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani hermeneutin, yang berarti menafsirkan kata benda hermeneia. Secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Hermeneutika secara umum dapat diartikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Hermeneutika adalah studi pemahaman, khususnya pemahaman teks. Ditilik dari sejarahnya, hermeneutika diasosiasikan dengan dewa Hermes dalam mitologi Yunani. Hermes dihubungkan dengan fungsi transmisi apa yang ada di balik pemahaman manusia ke dalam bentuk yang dapat ditangkap inteligensi manusia. Hermes dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Tugas Hermes adalah menerjemahkan pesan-pesan dari dewa di Gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Asosiasi hermeneutika dengan Hermes menurut Amin Abdullah tidak lain untuk menggambarkan pentingnya proses interpretasi dalam memahami sebuah teks. Hermeneutika secara konsekuensif terikat pada dua hal, yaitu terutama memastikan isi dan makna sebuah kata, kalimat, teks, dan sebagainya. Kedua, memahami instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk-bentuk simbolis. Dengan demikian, hermeneutika terkait erat dengan kegiatan penafsiran dan pemahaman makna. Karya sastra yang terwujud dalam bentuk teks memiliki sejumlah tanda atau kode, seperti tanda atau kode bahasa, tanda atau kode sastra, dan tanda atau kode budaya. Tanda atau kode tersebut kadang ditampilkan dalam bentuk simbolik, sehingga diperlukan usaha untuk menafsirkan dan memahami maknanya. Dalam usaha penafsiran dan pemahaman makna teks sastra, signifikansi teori dan metode hermeneutika dapat dijadikan sebagai piranti atau pisau bedah kajian. Hermeneutika sebagai metode penafsiran telah ada sejak periode patristik, yang mengembangkan penafsiran alegoris terhadap mitos atau bahkan dalam tradisi Yunani kuno. Sejak abad ke-17, hermeneutika sebagai metode penafsiran dan filsafat penafsiran berkembang luas, yang ditandai oleh munculnya pemikiran dari para Hangberry Badamer, Eumilio Betti, Habermas, dan sebagainya. Paling tidak, ada dua fokus perhatian hermeneutika, yaitu peristiwa pemahaman teks dan persoalan yang lebih mengarah pada mengenai apa itu pemahaman dan interpretasi. Dalam penelitian sastra, harus mencari sebuah metode atau teori yang secara khusus dan tepat sebagai uraian kesan manusia terhadap karya dan makna itu sendiri. Proses mengurai dan memahami makna karya sastra menjadi fokus hermeneutika. Karya sastra dipandang sebagai sebuah teks. Teks sebuah karya sastra cenderung dinyatakan sebagai sebuah objek estetik. Oleh karena itu, teks dianalisis dalam pemisahan tegas dari unsur subjek dan analisisnya dianggap sebagai kata lain dari interpretasi. Tugas interpretasi harus membuat sesuatu yang kabur, jauh, dan gelap maknanya menjadi sesuatu yang jelas, dekat, dan dapat dipahami. Konsep lingkaran hermeneutis atau hermeneutical circle merupakan pijakan dasar dalam menganalisis karya sastra, yaitu interaksi dialektis antara keseluruhan dan bagian. Kemudian masing-masing memberikan makna lagi. Dengan begitu, pemahaman merupakan lingkaran. Bagi Dilthey, makna adalah apa yang diperoleh dari pemahaman dalam interaksi resiprokal yang esensial dari keseluruhan dan bagian-bagian dari lingkaran hermeneutis. Kata-kata penuh dengan makna dan intensi yang tersembunyi. Tidak hanya kata-kata di dalam karya sastra, kata-kata di dalam bahasa keseharian juga merupakan simbol-simbol, sebab menggambarkan makna lain yang sifatnya tidak langsung. Terkadang ada yang berupa bahasa kiasan yang semuanya itu hanya dapat dimengerti melalui simbol-simbol itu. Karenanya, simbol dan interpretasi merupakan konsep yang mempunyai pluralitas makna yang terkandung di dalam
dalam simbol atau kata-kata di dalam bahasa. Setiap interpretasi adalah upaya untuk membongkar makna yang terselubung. Dalam konteks karya sastra, setiap interpretasi ialah usaha untuk membuka lipatan makna yang terkandung di dalam karya sastra. Oleh sebab itu, hermeneutika bertujuan menghilangkan misteri yang terdapat dalam sebuah simbol dengan cara membuka selubung daya-daya yang belum diketahui dan tersembunyi di dalam simbol-simbol tersebut. Lalu, bagaimana interpretasi dilakukan? Interpretasi dalam perspektif Paul Ricoeur adalah karya pemikiran yang terdiri atas penguraian makna tersembunyi dari makna yang terlihat pada tingkat makna yang tersirat di dalam makna literer. Simbol dan interpretasi menjadi konsep yang saling berkaitan. Interpretasi muncul di mana makna jamak berada, dan di dalam interpretasilah pluralitas makna termanifestasikan. Bagaimana langkah pemahaman terhadap teks itu diimplementasikan kepada teks sastra? Dalam buku Paul Ricoeur, Rule of Metaphor, tahun 1977, ia menegaskan bahwa setiap teks berbeda komponen dan struktur bahasa atau semantiknya. Oleh karena itu, dalam memahami teks diperlukan proses hermeneutik yang berbeda pula. Apabila yang dihadapi adalah teks sastra, hermeneutik harus mampu membedakan antara bahasa puitik yang bersifat simbolik dan metaforikal dengan bahasa diskursif non-sastra yang tidak simbolik. Kesimpulan: pada umumnya, teks sastra menyimpan makna terselubung itu dikemas dalam bentuk bahasa simbolik, politik, dan konseptual. Tujuan pembacaan teks sastra tidak sekadar mengetahui dan mengenali struktur bentuk dan bahasa, tetapi justru lebih penting adalah memahami dan mengerti makna yang tersirat dan tersurat. Salah satu teori dan metode interpretasi yang dipandang signifikan dalam memahami makna teks sastra adalah hermeneutika. Dasar analisis hermeneutika adalah 1. Memastikan isi dan makna kata, kalimat, teks, dan sebagainya. Dan yang kedua, menemukan instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk simbolis. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.